Selama setahun itu, Sun Er hampir tidak pernah meninggalkan tempat pelatihannya. Berkat kepadatan energi yang luar biasa di tempat ini, ia mendapatkan kemajuan yang signifikan. Tidak hanya kekuatan darahnya mulai pulih, bahkan auranya kini lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun kemajuan pada tingkat kekuatannya terasa lambat, tempat ini tetap mempercepatnya jauh lebih baik daripada tempat lain di luar sana. Sesekali, saat keluar dari kondisi pelatihan, Sun Er akan menatap tubuh Xiao Yan yang masih tak bergerak di tengah kolam. Tak sedetik pun selama setahun ini ia membuka mata. Namun, energi padat yang seolah tiada habisnya terus mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Walau terlihat tenang, Sun Er tahu bahwa badai besar tengah disiapkan di dalam tubuh Xiao Yan, dan saat badai itu meledak, kekuatan luar biasa akan muncul. Xiao Xuan juga tidak pernah meninggalkan tempat ini. Ia terus menyaksikan perubahan dalam kolam darah. Warna merah darah yang dulu pekat, kini perlahan menjadi semakin jernih. Sebuah senyum penuh harapan terus berkembang di wajahnya. Energi ini adalah satu-satunya warisan yang bisa ia berikan kepada Xiao Yan. Waktu pun terus berlalu. Dalam ritme yang tenang dan teratur, 1,5 tahun pun akhirnya berlalu. Dan akhirnya, jejak terakhir darah di kolam itu menghilang. Permukaan kolam kembali tenang dan jernih seperti ketika Xiao Yan pertama kali tiba. Ketika aliran energi terakhir masuk ke tubuh Xiao Yan, baik Xiao Xuan maupun Sun Er langsung membuka mata. Mereka seolah bisa merasakan perubahan besar yang akan terjadi. Namun, saat mereka menatap ke arah Xiao Yan, tidak ada perubahan yang terlihat dari luar. Bahkan napasnya masih terdengar tenang. Tapi mereka tahu, di balik ketenangan itu, ada kekuatan dahsyat yang tertahan, seperti gunung berapi yang bersiap meledak. Boom! Tiba-tiba, kolam darah yang hening seketika meledak bagaikan disambar petir. Semburan air darah naik tinggi ke langit aula, menciptakan badai energi yang mengamuk liar. Xiao Xuan dan Sun Er tetap berdiri teguh, tak menghindari satupun cipratan. Pandangan mereka terkunci pada satu titik, Xiao Yan. Auranya mulai meningkat. Gumam Xiao Xuan, wajahnya tegang. Boom! Belum sempat kalimat itu selesai, aura Xiao Yan langsung melonjak tanpa henti. Kekuatan spiritualnya memancar dahsyat, mengguncang seluruh aula. Bintang ke-6, ke-7, puncak ke-7, ke-8, bisik mereka nyaris bersamaan. Xiao Yan terus naik. Dalam waktu singkat, kekuatannya melonjak dari bintang ke-6 hingga bintang ke-9. Dia hampir mencapai puncak bintang ke-9, ucap Sun Er dengan cemas. 2 menit berlalu. Namun, saat mencapai puncak bintang ke-9, aura itu mulai melambat. Ia tidak menembus batas yang tersisa. Xiao Yan gege. Bisik Sun Er penuh harap, kalau kau berhenti di sini, segalanya akan sia-sia. Wajah Xiao Xuan juga menunjukkan kekhawatiran mendalam. Ia tahu, bila Xiao Yan gagal menahan godaan dari kekuatan yang instan ini, maka jalannya ke masa depan akan terhenti selamanya. Xiao Yan, kau adalah harapan terakhir klan Xiao, jangan sia-siakan semua ini. Xiao Xuan dan Sun Er menatap tajam ke arah Xiao Yan yang perlahan keluar dari kolam darah. Aura kolam yang sebelumnya menakutkan kini mulai mereda, namun ketegangan di wajah mereka belum surut. Xiao Yan, kau tidak boleh kehilangan kendali. Bisik Xiao Xuan cemas. Ia menggenggam erat tangannya, berharap sang cucu mampu menahan godaan kekuatan yang begitu dahsyat. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari dalam tubuh Xiao Yan. Wajahnya berubah menjadi ungu kemerahan, lalu aura yang sebelumnya melonjak justru menyusut tajam. Keduanya langsung menarik napas lega. Xiao Yan berhasil mengendalikan dirinya. Ia tidak terhanyut oleh ledakan kekuatan, tetap sadar dan tenang. Namun dalam waktu singkat, aura yang telah ditekan itu kembali meningkat. Dari puncak bintang ke-6, terus naik hingga mencapai bintang ke-9, lalu lagi-lagi ditekan oleh Xiao Yan hingga berhenti di puncak bintang ke-7. Semua proses ini terjadi di bawah kendali penuh Xiao Yan, membuat Xiao Xuan terkesima. Sun Er pun tersenyum lembut. Ia menyadari bahwa padatnya energi dalam tubuh Xiao Yan membuatnya harus mengatur ulang kompresi kekuatan agar lebih stabil. Tak lama, gelembung-gelembung kecil muncul dari kolam. Aura Xiao Yan kembali meningkat perlahan, hingga berhenti stabil di puncak Dozun bintang ke-8. Dia berhasil, bisik Xiao Xuan lega. Kekuatan Xiao Yan kini melonjak 2 tingkat sekaligus, namun tetap berada dalam kendalinya. Setelah 1,5 tahun tertidur, mata Xiao Yan akhirnya terbuka. 2 pancaran cahaya ungu merah keluar seperti kilatan petir, menghancurkan sebuah tiang batu hanya dengan tatapan.
Cahaya itu memudar, tapi warna di matanya menetap, tanpa asing namun penuh kekuatan. Ia menghela napas panjang. Suaranya terdengar seperti auman naga dan pekikan phoenix, menggema di seluruh aula. Haha, luar biasa, serunya penuh semangat. Ia menghantam kolam dan tubuhnya melesat ke udara, lalu mendarat ringan di tepi kolam. Selamat, Xiaoyan Gege, ucap Sun Er manis. Xiaoyan tersenyum, lalu meregangkan tubuhnya. Ia bisa merasakan kekuatan agung di tubuhnya. Kini, jika bertarung melawan Guyao, ia yakin bisa menang hanya dalam 20 serangan tanpa perlu menggunakan teknik bela diri. Xiaoyan kini berada di puncak Douzun bintang 8. Dengan kekuatan ini, ia telah sejajar dengan Guyao, Gu Hua, dan para jenius muda dari klan Gu. Terima kasih, leluhur. Xiaoyan berlutut hormat pada Xiao Xuan. Sang leluhur telah melakukan banyak hal demi harapan klan Xiao. Xiao Xuan tersenyum dan membantunya berdiri. Klan Xiao kini memiliki harapan baru. Tapi sebenarnya, yang paling berjasa adalah dia, pacarmu itu. Xiao yang menoleh ke arah Sun Er, tapi gadis itu hanya menggeleng pelan. Ia tidak ingin hubungan mereka dibayangi rasa hutang budi. Xiao yang tersenyum hangat. Memiliki wanita seperti ini adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Xiao Yan, ujar Xiao Xuan serius, benih garis keturunan baru kini telah tertanam dalam jantungmu. Lindungilah ia baik-baik. Kelak, benih inilah yang akan menentukan apakah kau bisa mencapai tingkat Doudi. Jika Xiao Yan berhasil, maka klan Xiao akan bangkit kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan meletakkan tangan di dadanya, merasakan detak jantung yang kuat dan harmonis. Setiap detakan terasa seolah menggema bersama Douqi di dalam tubuhnya. Namun Xiao Xuan lalu memperingatkannya, berhati-hatilah terhadap klan Hun. Aku pernah berurusan dengan mereka. Klan itu sangat misterius, bahkan saat klan Xiao berada di puncak kekuatan, kami hanya bisa seimbang dengan mereka. Menurutnya, klan Xiao saat itu adalah yang terkuat dari 8 klan kuno, diikuti oleh klan Gu. Namun klan Hun benar-benar tidak bisa diprediksi. Kekuatan mereka mungkin bahkan melebihi klan Gu, tambahnya, membuat Xiao Yan dan Sun Er terkejut. Xiao Xuan melanjutkan, sebelum kau mencapai tingkat Dou Sheng, hati-hatilah. Kau memegang giok Dewa Kuno Toushi, dan mereka pasti akan mengejarmu. Xiao Yan mengangguk serius. Ia tahu jalan yang akan ditempuh penuh bahaya, tapi tidak ada lagi ruang untuk mundur. Masih ada 1 tahun sebelum kau keluar dari makam surgawi. Gunakan waktu ini untuk menyesuaikan diri dengan kekuatan barumu, ujar Xiao Xuan sambil menepuk bahunya. Tiba-tiba, sebuah gulungan teknik muncul di tangannya, berhiaskan api menari. Ini adalah versi lengkap dari 3 perubahan misterius api langit. Teknik ini memiliki tahap akhir yang penting. Jika berhasil, tato klan akan muncul di tubuhmu. Digabungkan dengan kekuatan garis keturunanmu, efeknya akan mencapai puncaknya. Mata Xiao Yan langsung berbinar. Semangat dalam dirinya menyala. Akhirnya, teknik langka yang selama ini ia cari, kini berada dalam genggamannya. Tatapan Xiao Yan menyala penuh semangat saat menerima gulungan yang dipenuhi simbol api dari tangan Xiao Xuan. Setelah terdiam sejenak, ia tiba-tiba bertanya. Leluhur, karena 3 perubahan misterius api langit diciptakan olehmu, berarti saat itu kau juga memiliki api surgawi, bukan? Xiao Xuan tersenyum tipis sambil mengangguk, lalu menghela napas pelan. Benar. Saat itu aku memiliki 3 jenis api surgawi. Namun, dalam pertempuran terakhirku, aku terpaksa meledakkan ketiganya. Kelopak mata Xiao Yan sedikit berkedut. Dalam hatinya, keterkejutan tidak bisa ia sembunyikan. Bayangan tentang betapa berbahayanya situasi saat seseorang sampai harus meledakkan 3 api surgawi membuatnya takjub. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Bagaimana mungkin Xiao Xuan mengendalikan 3 api surgawi tanpa berlatih metode penguatan seperti mantra api? Xiao Xuan tampaknya bisa membaca pikirannya dan tertawa kecil. Metode yang kau latih memang sangat kuat. Meski bukan yang paling tinggi yang pernah kulihat, potensi pertumbuhannya luar biasa. Menelan api surgawi untuk memperkuat diri bagaikan berjalan di tepi jurang. Sangat berbahaya, dan sangat berani. Aku dulu tidak menelannya. Aku mengendalikan 3 api surgawi itu secara paksa, hanya menggunakannya, bukan menyatu dengannya. Pada tingkat kekuatan tertentu, seseorang bisa menekan bahkan api surgawi. Xiao Yan mengangguk perlahan.
Tak heran jika leluhurnya mampu mengatasi 3 api surgawi tanpa perlu metode khusus. Metodemu justru lebih cocok untuk 3 perubahan misterius api langit, lanjut Xiao Xuan sambil tersenyum. Setelah menelan dan memurnikannya, kau bisa memanfaatkannya secara sempurna. Bahkan aku saat itu belum mampu mengoptimalkannya. Sekarang setelah kau mendapatkan versi lengkap teknik ini, kuharap kau mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Usahakan untuk berhasil membentuk tato klan sebelum meninggalkan makam surgawi. Xiao Yan tidak berkata apapun. Ia hanya mengangguk tenang, lalu berbicara sebentar dengan Sun Er sebelum duduk bersila. Gulungan teknik ia tempelkan di dahinya, dan arus informasi mulai mengalir masuk ke dalam pikirannya. Tak lama kemudian, Xiao Yan membuka mata. Tatapannya serius. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama. Kedua. Ketiga. Dalam sekejap, tangan Xiao Yan membentuk segel dengan kecepatan kilat. 3 tahap dari teknik legendaris itu diaktifkan sepenuhnya. Doki panas membara berputar cepat dalam tubuhnya. Gelombang energi itu menjalar ke seluruh tubuh dan masuk ke dalam pembuluh darahnya. Dengan persepsi tajamnya, Xiao Yan merasakan adanya energi misterius mengalir menuju alisnya. Saat energi itu berkumpul, garis samar perlahan muncul di permukaan kulit alisnya. 1, 2, 3. Ci. Namun tepat setelah garis ketiga muncul, semuanya menghilang seperti kabut tertiup angin. Xiao Yan membuka mata, dahi berkerut. Ia tak mengerti mengapa prosesnya gagal. Tato klan Xiao terdiri dari 9 guratan. Kau baru membentuk 3, ujar Xiao Xuan tenang. Langkah terakhir dari 3 perubahan misterius adalah menggambar tato klan. Meskipun ia sudah ada di tubuhmu, kau tetap harus mengaktifkannya. Proses ini menuntut doki dalam jumlah besar dan pengendalian yang sempurna. Tapi kau baru saja meningkatkan kekuatanmu. Wajar jika kendalimu belum stabil. Hanya 3 guratan saja sudah menguras tenagaku, bagaimana kalau ini terjadi saat bertarung? Keluh Xiao Yan sambil tertawa getir. Setelah tato klan aktif, kau tak perlu lagi menggunakan energi sebanyak itu. Hanya dengan pikiran, tato akan muncul. Tapi langkah pertama inilah yang paling sulit, ujar Xiao Xuan sembari tersenyum. Ayo lanjutkan. Mampu menggambar 3 guratan pada percobaan pertama sudah sangat bagus. Tenangkan dirimu. Kuasai kekuatanmu lebih dalam. Kau akan bisa menyelesaikan 9 guratan itu. Xiao Yan mengangguk dan menatap Sun Er. Gadis itu hanya menutup mulut sambil tertawa kecil, memberikan tatapan bahwa ia pun tak bisa membantu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ia kembali menenangkan diri, dan mencoba lagi. 3 perubahan misterius api langit. Proses pembentukan tato ini jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Guratan-guratan yang tampak sederhana itu memerlukan kendali doki tingkat tinggi. Kini, ia baru menyadari betapa beratnya perjuangan klan Xiao dibandingkan dengan klan Gu, yang mendapatkan tato klan dari para tetua secara langsung. Untungnya, ia masih punya banyak waktu di dalam makam surgawi. Meski perlahan, ia yakin akan berhasil. Waktu pun berlalu. Dalam sekejap, setengah tahun telah berlalu di tengah pelatihan berat ini. Seorang pria bertubuh kurus duduk bersila di tengah aula kuno. Matanya terpejam, tapi aura di sekelilingnya menyebar seperti ombak. Di alisnya, 8 guratan ungu merah hampir membentuk sebuah pola penuh. Energi misterius memancar dari setiap goresannya. Xiao Xuan yang mengamati dari dekat mengangguk perlahan. 8 guratan dalam 6 bulan ini adalah kecepatan yang luar biasa, bahkan di zaman kejayaan klan Xiao sekalipun. Namun saat ia masih mengangguk, ia melihat satu garis ungu merah tambahan mulai muncul. Keheranan langsung menyelimuti wajahnya. Apa dia mencoba langsung menyelesaikan goresan ke-9? Sementara pikiran itu menyentak dalam dirinya, guratan terakhir perlahan-lahan terbentuk, indah dan sempurna. Tanpa jeda, goresan itu menyatu dengan 8 lainnya membentuk satu tato utuh yang bersinar terang. Anak ini benar-benar di luar dugaan. Suara desiran energi menggema di seluruh tubuh Xiao Yan. Darahnya mendidih seiring pembentukan tato klan. Berhasil? Kebahagiaan memenuhi mata Xiao Xuan. Ia tahu, langkah tersulit telah dilewati. Xiao Yan membuka matanya. Cahaya ungu merah melintas di bola matanya. Ia terbiasa dengan cahaya itu, lalu dengan satu pikiran, tato di antara alisnya lenyap perlahan ke dalam kulit.
Akhirnya aktif juga. Ia menghembuskan napas panjang. Meski tak terlihat, ia bisa merasakan energi misterius tersembunyi di bawah kulitnya. Kini, ia tak perlu lagi mengaktifkan 3 perubahan misterius secara manual. Cukup dengan kehendak, kekuatan itu akan bangkit sepenuhnya. Xiao Yan berdiri perlahan. Tubuhnya bergetar ringan dan suara dari tulangnya terdengar jernih. Ia tersenyum. Pelatihan 6 bulan itu tak hanya memberinya tatoklan, tetapi juga membuat kendalinya atas Douqi mencapai puncak. Kini ia benar-benar telah menjadi Dozun bintang 8 puncak. Ia menatap keluar aula kuno. Kalau dihitung-hitung, 3 tahun waktuku di makam surgawi sudah hampir habis. Ia mengepalkan tangan. Ia yang sekarang sudah jauh berbeda dari ketika pertama kali memasuki tempat ini. Kini saatnya untuk kembali.